Hai guys, aku Vidya Semayanti. Nah, di video kali ini aku akan mengimplementasikan materi yang aku dapat di Profti kemarin, yaitu creative teaching dan public speaking. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi mengenai materi merchandising operation. Nah, apa sih itu merchandise operation? Merchandise operation itu atau biasa kita sebut dengan barang dagang, yaitu barang yang akan langsung dijual tanpa mengubah lagi bentuknya. Nah, siapa sih yang menjual barang dagangan itu? Nah, barang dagangan itu dijual oleh merchandise company atau yang bisa kita sebut dengan perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan kemudian langsung menjualkannya ke konsumen. Setelah mengetahui apa itu persediaan barang dagang, selanjutnya kita harus mengetahui apa metode pencatatan untuk persediaan barang dagang. Nah, metode pencatatannya itu ada dua. Yang pertama ada metode perpetual dan yang kedua ada metode periodik. Untuk metode perpetual yaitu metode di mana pencatatan transaksi yang keluar dan masuk, kemudian nilai persediaannya itu terus diupdate. Nah, apa sih kelebihan dari metode perpetual? Nah, di sini itu bisa mengetahui saldo persediaan sehingga memudahkan dalam memposting ke buku besar. Untuk metode yang kedua yaitu metode periodik. Sesuai dengan namanya, metode ini melakukan perhitungan di setiap akhir periode akuntansi. Kelebihan dari metode periodik yaitu dalam akhir periode akuntansi akan dihitung kembali persediaan fisiknya, jadi akan lebih akurat. Next, kita akan mempelajari tentang retur dan allowance. Nah, untuk retur yaitu pengembalian barang dagang karena barang yang dikirimkan itu tidak sesuai. Misalnya itu saat kondisi barang dagangan itu cacat. Nah, untuk allowance yaitu pengurangan harga karena barang dagang yang dikirimkan tidak sesuai. Namun, barang dagangan tersebut tidak akan dikembalikan. Nah, untuk biaya angkut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada FOB shipping point, yang kedua ada FOB destination point. Untuk FOB shipping point yaitu persediaan barang dagang akan diakui saat barang tersebut dikirim ke pembeli, kemudian biaya angkutnya akan ditanggung oleh pembeli. Untuk FOB destination, persediaan barang dagang akan diakui saat persediaan tersebut sudah sampai ke gudang pelanggan, kemudian biaya angkut akan ditanggung oleh penjual. Nah, sebelum masuk ke penjurnalan, kita akan menghitung harga pokok penjualan, yaitu dengan menambahkan persediaan awal, ditambahkan dengan pembelian, ditambahkan dengan biaya angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian, kemudian dikurangi lagi dengan retur pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Sekarang kita akan masuk ke penjurnalan. Nah, sebelum menjual barang dagangannya, perusahaan dagang itu harus membeli barang dagangan. Nah, untuk itu kita harus mencatat jurnal pembeliannya. Untuk metode perpetual, baik tunai maupun kredit, harus dicatat sebagai persediaan barang dagang pada kas ataupun utang dagang. Sedangkan untuk metode periodik dicatat sebagai pembelian barang dagang pada utang atau kas. Nah, kita juga harus mencatat biaya angkutnya. Untuk metode perpetual, kita mencatat biaya angkut sebagai persediaan barang dagang pada kas. Sedangkan untuk metode periodik dicatat sebagai biaya angkut pada kas. Next, jangan lupa ada retur pembelian. Nah, retur pembelian di metode perpetual ini dicatat sebagai kas atau utang dagang pada persediaan barang dagang. Sedangkan untuk metode periodik dicatat sebagai kas atau utang dagang pada retur pembelian. Untuk potongan pembelian pada metode perpetual dicatat sebagai kas pada persediaan barang dagang.
Sedangkan untuk metode periodik, potongan pembeliannya dicatat sebagai kas pada potongan pembelian. Setelah melakukan pembelian, perusahaan dagang pasti juga akan melakukan penjualan, bukan? Nah, oleh karena itu kita harus mencatat jurnal penjualan. Jurnal penjualan untuk metode perpetual dicatat sebagai kas atau piutang pada penjualan. Nah, jangan lupa untuk mencatat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Sedangkan untuk metode periodik langsung saja dicatat pada kas atau piutang dagang pada penjualan. Kemudian untuk biaya angkut penjualan, metode perpetual maupun metode periodik itu sama, yaitu dicatat pada biaya angkut penjualan pada kas. Kemudian ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan untuk metode perpetual maupun metode periodik itu sama. Jadi dicatat pada potongan penjualan pada kas. Untuk jurnal yang terakhir ini yaitu retur penjualan. Untuk metode perpetual kita akan mencatat dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu retur penjualan pada kas atau piutang. Yang jurnal kedua yaitu persediaan barang dagang pada HPP. Nah, untuk metode yang periodik langsung saja dicatat pada retur penjualan pada kas atau piutang. Sekian video pembahasan dari aku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.